Jika satu hari saja kamu kehilangan harta, apa yang kamu rasakan? Jika satu minggu tubuhmu terasa sakit tak sembuh-sembuh, bagaimana kamu mengeluh? Sekarang bayangkan seorang laki-laki kehilangan semua hartanya, seluruh anaknya dan tubuhnya rusak oleh penyakit, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Tapi ia tetap sujud, ia tetap sabar, dan ia tetap mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kisah Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi yang mengguncang langit dengan kesabarannya. Dahulu Ayyub bukan orang biasa. Ia adalah lelaki yang diberkahi dengan kekayaan yang melimpah. Tanahnya luas, ternaknya ribuan, anak-anaknya sehat dan saleh. Dan yang paling istimewa, iman dan syukurnya tak pernah luntur. Ia sujud dalam nikmat, ia tunduk dalam kelimpahan. Tapi inilah hidup. Ujian datang bukan karena Allah benci, tapi ujian datang karena Allah ingin meninggikan derajat hamba-hambanya. Satu demi satu nikmat Nabi Ayyub terenggut. Ladangnya terbakar, ternaknya mati, anaknya meninggal, dan yang paling berat, tubuhnya diserang penyakit aneh. Dagingnya rusak, kulitnya bernanah, dan orang-orang menjauhi dirinya. Ia terusir, ia diasingkan, ia tinggal di gubuk kecil di luar kota. Hanya istrinya yang bertahan, setia merawat, mengais sisa-sisa cinta dan harapan. Tapi yang menakjubkan, tak pernah sekalipun Nabi Ayyub mengeluh. Ia tidak protes, ia pun tidak marah dengan Tuhannya. Ia hanya berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Begitu yang beliau ujarkan dalam surat Shad ayat 41. Ini bukan doa minta sembuh, ini pengaduan cinta kepada Sang Pencipta, Rabb semesta alam. Bertahun-tahun sakit, bertahun-tahun beliau dijauhi, bertahun-tahun hidup sepi di luar kota. Tapi Ayyub bertahan, ia bersabar, sampai suatu hari istrinya menangis. Ia kelelahan, ia lapar. Ia meminta Ayyub berdoa, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyub menjawab, aku menikmati kesehatan selama 80 tahun. Maka aku malu mengeluh kepada Allah hanya karena sakit beberapa tahun saja. Tapi ia tahu Allah Maha mendengar. Lalu ia berdoa, bukan karena lemah, tapi karena tahu waktunya telah tiba. Dan langit menjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hantamkanlah kakimu ke tanah. Inilah air sejuk untuk mandi dan minum. Shad ayat 42. Ayyub menghentakkan kakinya, maka keluarlah air jernih dari bumi. Ia mandi, ia minum, dan tubuhnya yang rusak itu pulih seketika. Ia kembali sehat, lebih kuat dari sebelumnya. Allah memulihkan semuanya dan Allah menggandakan nikmatnya. Istrinya kembali bahagia, mereka kembali bersama, dan Allah memberikan anak-anak baru 2 kali lipat dari sebelumnya. Begitu yang diriwayatkan. Sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Ayyub bukan tentang sakit. Kisah Ayyub alaihissalam bukan juga tentang kemiskinan. Ini tentang iman seseorang yang tak pernah goyah, tentang kesabaran seseorang yang tak memiliki tepi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling kuat, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang lebih mulia setelah para nabi. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ayyub adalah bukti nyata bahwa ujian bisa membuat manusia jatuh atau justru naik ke langit tertinggi. Jika hidupmu sedang sempit, ingatlah Nabi Ayyub. Jika sakitmu belum sembuh, ingatlah Nabi Ayyub. Jika kamu merasa Allah diam, ingatlah bahwa diamnya Allah bukan tanda Allah benci, tapi panggilan untuk bersabar lebih lama. Karena seperti Ayyub,
mereka yang sabar akan disembuhkan, akan diangkat, akan dimuliakan insyaallah. Syukran.